Teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhaini dengan NIM 091058031910. Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6. Pembahasan kali ini yaitu pemerintahan nasional. Baiklah, langsung saja. Berbicara mengenai pemerintahan nasional tidak terlepas dari good government. Good government memiliki pengertian adalah suatu unsur yang sangat penting di dalam pelaksanaan e-government di samping SDM, infrastruktur, TIK, dan kepemimpinan. Good governance bisa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun manfaat dari e-government dalam manajemen pemerintahan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan pada masyarakat dan komunitas negara lainnya. Kedua, memperbaiki proses transparansi dan kuantitas di kalangan penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan. Keempat, menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Adapun definisi dari pendekatan dalam pelayanan publik. Definisi dalam pendekatan dalam pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan sering tidak sesuai dengan harapan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayanan dan yang dilayani ke pengertian sesungguhnya, pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat pada umumnya kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Dengan demikian, pelayanan publik adalah penentuan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh republik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan politik, dikotomi politik dan administrasi oleh Wilson. Yang pertama, pendekatan politik. Pendekatan politik memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengarah dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda daripada pendekatan manajerial. Dalam menekankan 3 faktor, pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa penetapan doktrin organisasi ortodoksi dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku internasional, dan taktik
taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi, dan kekuasaan. Yang kedua, pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial menekankan pada kebiasaan pelaksanaan dari desain yang telah dirumuskan pada pendekatan politik, baik dari segi efisien dan efektif maupun dari segi anggaran dan sasaran, di mana pendekatan ini untuk mengelola dan mengkoordinasikan pekerja yang dibagi menuntut prinsip spesialisasi. Pendekatan manajerial terhadap administrasi publik mengedepankan suatu pendekatan individu-individu. Pendekatan manajerial menekankan suatu metode saintifik dan pembangunan atau pengembangan pengetahuan. Dalam praktiknya, pembahasan administrasi publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah mengajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administrasi. Komite pendekatan manajerial terhadap nilai-nilai efisien, ekonomi, efektivitas, dan ilmu pengetahuan membawanya pada sistem anggaran yang rasional yang lebih diinginkan sebagai sistem yang menekankan pada kebutuhan untuk membangun pertimbangan efektivitas biaya dalam formulasi anggaran. Yang ketiga, pendekatan legal. Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses hak-hak substansif yang sesungguhnya dan keadilan yang perhatikan individu sebagai seorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik. Pendekatan ini merupakan keberlanjutan yang sinergitas atas dua pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan politik dan manajerial. Selanjutnya, level kebijakan manajerial operasional pelayanan publik. Polisi diartikan sebagai sebuah rencana, kegiatan, atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan, dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai, dan lain-lain. Menurut James E. Anderson, memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini menurutnya berimplikasi antara yang pertama, kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Yang ketiga, bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Bahwa kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif. Itulah tadi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.